Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu al-faslusani fil hasri ala majalisil awliya wa suhbatis sholihin. Pasal yang kedua menerangkan tentang agar anjuran kita senantiasa duduk dengan para ulama dan para aulia dan orang-orang soleh. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas anak paman Nabi meriwayatkan sebuah hadis. Qultu ya Rasulullah, suatu hari dia bertemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayu julasaina khairun. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, majlis seperti apa yang lebih baik di antara kami? Qala, dan Rasulullah menjawabnya sallallahu alaihi wasallam, man dzakarakum billah wa rawiyatuhu. Jadi majlis yang mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zada fi ilmukum mantikuhu, ya. Dan pembicaraan itu akan menambah pengetahuan kalian tentang ilmu agama. Wa dzakarakum bil akhirah ilmuhu, dan juga dia mengingatkan kalian kepada akan akhirat. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit namallahu bihi al-khairu wasyarru madriyu fil insan. Ulang ini ya. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan itu madri, dia tertanam dalam jiwa manusia, yang mana madri tadi yang ada di dalam jiwa manusia la yazharu, tidak akan nampak illa bimulakhatati li ghairi, kecuali dia bergaul dengan selainnya, orang lain. Fa in khalatal akhyar, jikalau dia bergaul dengan orang baik, zahara minhu fil khair. Jadi yang bibit di dalam jati diri manusia tidak akan tumbuh daripada perbuatan kebaikan. Wa in khalatal asyrar, kalau dia bergaul dengan orang jelek, zahara minhu fi'l syarr, maka akan nampak padanya itu akan perbuatannya jelek. Berarti apa, Mas? Karena apa? Di jiwa dia ada sebuah biji-bibit yang mana dia tidak akan tumbuh bibit tersebut kecuali dengan bergaul, ya. Ya, kemudian apa? Wa qala Syekhul Imam Abdullah bin Alwi Haddad, i'lam anna mukhalatata ahlil khair wa mujalasatu tazra'u fi qalbi mahabbatul khair wa tu'inu 'alal amal. Imam Haddad mengatakan, sesungguhnya ketahuilah, kamu bergaul dengan orang baik dan duduk dengan mereka akan membawa kepada kalian dan membawa daripada hati kalian cinta akan kebaikan, wa tu'inu, akan menolong daripada kalian untuk berbuat baik. Kama anna, dan juga seperti apa? Anna mukhalatata ahli syarr wa mujalasatahum tagrisu fi qalbi hubbus syarr wal amalu bihi aidan. Begitu juga kita bergaul dengan orang jelek dan akan menimbulkan kita cinta kepada orang jelek dan akan beramal kita seperti mereka. Makanya Nabi mengatakan, manjalas kita duduk dengan orang yang seperti ini, maka akan seperti ini. Kita duduk dengan orang seperti ini, maka jadi seperti ini. Makanya ada hadis mengatakan, al-mar'u ala dini khalil. Agama seseorang itu kita lihat temannya orang baik apa, maka agamanya seperti itu. Nah, kemudian dikatakan apa? Kemudian wa aidan man khalata qaman wa asharu ahabbahum dararatan su'an kanu ahyaran aw asraran wal mar'u ma'aman ahabbat dunya. Kita ini bergaul dengan orang jelek, wa asharu ahabbahum, mau tidak mau kita cinta kepada mereka karena ya, kita berbangga-bangga. Sawaun kan akhir, walaupun dia orang baik akan berjelek, ya kan? Wal mar'u ala man ahab di dunia. Seorang itu bersama orang yang dicintai baik di dunia dan di akhirat, ya kan? Ya kan? Ya, riwayat yuhsyarul mar'u ma man ahab, seorang itu dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ya kan? Kenapa? Pada suatu hari hadis ini ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, mata saat. Orang Arab badui ini pedalaman Arab, dia bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, maza adatta, apa yang kau persiapkan? Kau mempertanyakan tentang kiamat, kata Rasulullah kepada orang badui itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah,
Aku tidak mempersiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan al-mar'u ala man mahab, seorang itu bersama orang yang dia cintai. Ajiblah. Kita langsung lah. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Humam Muhammad bin Zaid bin Smith radhiyallahu anhu, la tujalisu ya illa man tuzakkiruka billah wa rawiyatuhu. Janganlah engkau duduk kecuali dengan orang yang mengingatkan kalian kepada Allah. Wa yunhiduka ya ilallah bihalihi wa himmatihi, dan membawa kalian untuk beribadah kepada Allah di dalam bertambahnya halnya dia, keadaannya dan kemauannya untuk menambah kemauan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Alaika bihi idza wajadtahu, jikalau engkau menemukan orang teman duduk kalian itu yang menambah kalian kepada Allah, berbuat ketaatan, beramal, yuraqib di dalam berkala ibadah, apa wa Allah alaihi bin nawajid ya labina, maka ikutlah orang tersebut dengan gigi geraham supaya jangan lepas. Itu di antaranya, ya kan? Fa innahu la anfalil qalbi ya wala auda alaihi man ilmi adalah min mujalasati sholihin, tidak ada yang lebih mampu selain duduk dengan seperti mereka. Wala aqarra alaihi mujalasata ghairil jins min ahlil ghaflah, tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan di diri kita ini kecuali kita bergaul dengan orang jelek. Bukan berarti kita menjauhi mereka, kita harus mencintai mereka, tapi dengan apa? Dikatakan kita al-muraqabah, orang yang merasa dirinya ma'rifat kepada Allah, cinta kepada Allah, dia harus apa? Dia senantiasa bita'zim ya zalla jalaluh ta'ala, mengagungkan kepada zatnya Allah, dan muraqabah senantiasa orang tersebut dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, dekat kepada Nabi, dia harus bittiba'i sunnatihi. Dan orang yang cinta kepada orang ulama, orang yang cinta dekat kepada orang-orang soleh, maka dia harus ikhtiram, menghormati daripada mereka agar mendapatkan keberkahannya. Orang yang cinta kepada keluarganya, hendaknya dia selalu berperilaku daripada akhlak yang baik kepada keluarganya. Orang yang cinta kepada saudaranya muslim, hendaknya dia bergaul dengan mereka dan membuat hati mereka senang selama itu tidak dosa. Adapun orang yang cinta kepada saudaranya muslim, baik dia orang bodoh, maka kita senantiasa selalu mendoakannya agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak harus mencelanya. Hati-hati, karena hadis Nabi mengatakan orang yang mencela orang ahli maksiat ya, kau jangan sekali-kali, kata Rasulullah, engkau mencela daripada orang yang ahli maksiat, karena kau tidak tahu kapan dia bertobat. Takutnya di saat engkau mencelanya dia bertobat, tobatnya diterima Allah, maka engkau tidak dimatikan oleh Allah kecuali melakukan dosa yang sama ikam atau anak. Ya, biasa orang tua anak dia bergaul dengan anak, ternyata anaknya agak banget waktu itu. Ini Rasulullah. Jadi jangan pernah, misalkan habaib ini kan macam bentuk nih, dikirim sama Allah. Abah Guru tuh pernah ngomong, kata Abah Guru, yang paling terberat di dalam hidupku untuk mencapai suatu mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, bisa mimpi itu ceritanya Syekh Mahmud Zaini kepada Al-Habib Abu Bakar bin Hasan. Terus apa? Yang pertama kata beliau apa? Aku diuji sama Allah harta, aku diuji sama Allah wanita, kemudian tahta, tapi yang terberat di dalam hidupku untuk mendapat maka as-siddiqiyah, orang yang bisa melihat Nabi itu apa? Ketika dikirimnya jurian Rasulullah kepadaku dengan macam-macam bentuk, itu yang terberat bagi. Ya kan? Kita kadang mengaku cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada zuriat Nabi. Kenapa? Padahal Allah kirim nih orang yang aku cinta, dikirim sama Allah juriatnya bentuknya macam-macam. Ya kan? Dikirim sama Allah, diuji. Enak aja kalau cinta nggak ada pengorbanan dan ujian, tak bisa. Keberhasilan kita di hadapan Allah dan Rasulnya tergantung ujian, mujahadahnya kita. Dikirim ke zuriat Nabi itu mujahadah, sabar kadang-kadang boleh jadi dengan dikirimnya zuriat Nabi yang macam bentuk udah kita rezeki kita utang. Di saat dia menjauh demi Allah, dia akan berkurang rezekinya. Akan masalahnya bertambah banyak seperti itu. Ya, padahal dohirnya dia mula kita mau, tapi pada hakikatnya ya, sebenarnya Allah yang ngirim. Kenapa? Beruntung orang yang mau dinaiki mereka. Kenapa? Masih ringan daripada hati zuriatnya lain untuk naik kepadanya, dibandingkan hatinya terkunci untuk naik kepada orang itu. Nah itu. Jadi memang artinya Allah Subhanahu wa taala, kami pun seorang sayyid tidak diinginkan dari saya, cuma Allah yang ingin. Kami tidak ingin dicintai, tapi Allah yang merintahkan untuk dicintai. Ya kan?
Begitu artinya. Kenapa jangan sampai kalau sudah merusak. Wa min alamatis syakawah, tanda hamba itu celaka apa? Allah, orang itu dekat kepada zuriat Nabi, orang itu dekat kepada para orang soleh, orang itu dekat kepada orang-orang alim, tapi layak tarimu, tapi dia tidak pernah menghormati mereka. Ini tanda hamba celaka. Jadi bukan berarti dia dekat itu baik, kan? Tidak, tapi kami baik dari kami baik. Berapa banyak orang dekat itu padahal jauh. Dia merasa dekat, tapi ulu-ulu, tapi mencaci. Hati-hati. Kenapa? Padahal dia jauh, layak tarimu, diharapkan dia untuk mendapatkan keberkahan. Dan tanda hamba itu celaka, layak tarimu itu. Dan berapa banyak orang yang jauh padahal dia dekat. Tapi kalau sudah kita ingin berubah hati kita saat dikirim sama Allah, ingin berubah, ikhlas cabut kita. Apakah dia bermaksiat harus kita biarkan? Tidak, harus kita tegur. Bagaimana di saat kita melihat orang tua kita buta, kita mau berjalan tercabut ke sungai, apakah kita biarkan? Tidak, kita tegur. Ya kan? Kita bisa anak-anak yang kita sayangi berbuat salah, kayak apa kita menegur anak kita yang kita. Seperti itu juga itu menegur para hamba. Sebenarnya Allah yang mengirim mereka. Ya, itu diantaranya. Karena Allah yang mengirimnya. Kenapa? Kalian orang yang bukan hamba itu mudah, cuma sekedar mencintai. Tapi para hawa itu lebih besar tanggung jawabnya daripada Rasulullah. Kenapa dia membawa nama Rasulullah? Dia lebih besar tanggung jawabnya. Kami lebih malu kepada Rasulullah dibandingkan orang yang seperti itu, ya kan? Karena apa? Maka dalam hadis itu apa? Kalau disebutkan bahwa dua perkara yang aku tinggalkan pertama kepada kalian. Pertama adalah kitabullah wa sunnati. Yang satunya kitabullah wa itrati, keturunanku. Dalam ilmu hadis, usul hadis mengatakan yang paling sahih itu itrati. Kenapa? Karena keturunan itulah yang membawa daripada sunnah. Siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Sayyidah Nabi Salat, kalau aku meninggal nanti bawakan mayatku ke rumahnya untuk disolatkan sholat. Kemudian Imam Malik, siapa? Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru siapa? Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya guru Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir punya guru Ali Sayyid Najin al-Abidin Sajjad. Sayyid Najin punya Sayyid Husain Hasan. Dan ana Madinatul Ulim Ali Bawah Sayyid Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Kalau Sayyid Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya makanya itrahnya. Man dakhal fihi mamun, orang yang masuk dalam lama benar dia tidak akan pernah bingung dan kecewa. Tapi orang yang keluar dari neraka dia tidak akan kecewa. Nah, karena apa? Orang yang cinta buku kepada ahli baik itu mewariskan mati sul khatimah. Oh, ya. Kemudian diantaranya kita untuk menghormati. Dan juga abang guru seperti itu. Beliau mengatakan beliau cinta. Demi Allah, di saat beliau seminggu 2 kali cuci darah, beliau datang di saat anak kawin datang, tangan sini bengkak. Bingung orang kemana bagus, ternyata ke rumah Bu Ali ada foto. 2 kali seminggu cuci darah selamat, tak mungkin. Anak selamat, tangan sini kesakitan, anak capek kenapa bagus. Sampai kesakitan, kecuali setelah semua keluarga anak itu kawin minta mau. Kecuali setelah sedih meninggal. Bagaimana ceritanya sih pada baik? Luar biasa, tidak mungkin sedih bisa mendapatkan derajat seperti itu kecuali setelah mujahadah. Jangan kita bicara hanya karamah itu samaratul ilmi, ibadah buahnya ilmu dan buahnya ibadah baru dapat karamah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna la asrafna tu qalina tawbatan sidullah wa sallallahu alaihi wa amrati wa fir li walidina rabbi wa mauludina wa li akhir masyayikhina li kulli mahmud jiratun muslimin ajma amin ya rabbi asma wa najina wa la bi tisabi min mustafa rasulina allah wa kulli sallallahu alaihi rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi inda tasawwur alhamdulillah bil badi wa tanahi ya ali wa syafa'ah ya ali wa syafa'ah ya ali wa syafa'ah qul bahana batajali kubahajan bataqari ya syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syafa'ah ya syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syafa'ah ya syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syafa'ah qul bahana wa batajali kubahajan bataqari Allah menjadikan yakum ahwa min wasalil qadi Allah menjadikan yakum ahwa min wasalil qadi Allah menjadikan yakum ahwa min wasalil qadi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.